Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Priskirada Putri. Kali ini dalam mata kuliah Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM. Baik, kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kaitannya antara teori dengan permasalahan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3-nya nih, teman-teman, atau metode penelitian. Sebenarnya banyak sekali metode penelitian yang bisa digunakan untuk meneliti atau mengobservasi kewirausahaan dan UMKM. Tetapi saya menyarankan ada 2 opsi yang bisa teman-teman ambil dan lebih condong ke kualitatif atau kita gabung antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak lagi meneliti mengenai pengaruh ya, tapi kita membuat model ataupun kita langsung mencari tahu kriteria yang memang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Jadi memang hasil penelitiannya nanti itu langsung bisa berdampak ke perusahaan, tidak hanya melihat pengaruh atau signifikan atau tidak, tapi kita benar-benar hasilnya bisa menjadi masukan untuk perusahaan, misalnya bagaimana strategi bisnisnya, sesuatu yang bisa implementatif gitu. Ya, jadi dalam metode penelitian kali ini saya akan membahas mengenai SWOT, analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini biasa digunakan untuk membuat penelitian mengenai strategi, baik strategi marketing, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya soft system methodology. Nah, soft system methodology ini lebih luas lagi, banyak banget sebenarnya alat analisanya. Kita akan bahas atau kupas sedikit saja, tapi biasanya ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kaitannya mungkin strategi bisnis juga bisa, atau bisa juga berkaitan dengan pembuatan model bisnisnya mungkin ya. Nah, baik, langsung saja masuk ke materinya. Kita bahas SWOT terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Ya, ini ya, SWOT ya. SWOT itu SWOT, atau sekarang juga banyak yang menyebutnya TOWS, jadi dibalik. Ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kalau dibalik jadi threat, opportunity, weakness, and strength. Ya, sebenarnya apa bedanya? Ya, gampangnya gini aja teman-teman. Kalau strength, weakness itu kita menganalisa internal perusahaan, apa kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Apa kekuatan dan kelemahan dari UMKM itu sendiri, atau apa kekuatan dan kelemahan dari usaha yang kita teliti, gitu ya. Kemudian ada opportunity dan threat, atau peluang dan ancaman. Ini kita menganalisa dari luar. Oh, kondisi di luar ternyata seperti apa ya yang akhirnya bisa mempengaruhi perusahaan di dalam, gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Atau di sini bisa dijelaskan strength itu bisa kita lihat dari what do you well, what do you do well. Jadi what do you do well, apa yang bisa kamu lakukan dengan baik gitu, apa yang bisa kamu banggakan dari usahamu, dari produkmu gitu ya. Kemudian weaknesses ya, where do you need to improve, mana sih yang masih harus dikembangin, mana yang menurut kita ini masih lemah gitu ya. Kemudian opportunities, what are your goals, kira-kira tujuan kita ini ke depannya mau seperti apa usaha kita ini. Nah, kita bisa lihat peluang-peluangnya di sana. Kemudian ada threat ya, what obstacles do you face, jadi apa hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapin nih gitu. Ya. Analisis SWOT sendiri merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman yang terlibat dalam suatu proyek atau dalam suatu bisnis usaha. Ya. Kalau kekuatannya itu biasanya bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, apa keuntungan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan Anda. Kemudian kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan yang bisa dilakukan oleh perusahaan lainnya. Terus sumber daya unik atau biaya rendah dari organisasi kita ini seperti apa, misalnya ada atau tidak. Kemudian apa yang orang lain lihat dalam pasar kita sebagai kekuatan kita gitu ya. Jadi diferensiasi kita di pasar tuh apa? Kekuatan kita yang dilihat sama orang tuh apa? Faktor apa saja yang membuat Anda bisa mencapai penjualan produk yang tinggi gitu. Itu strength. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Apa yang sebenarnya masih harus kita tingkatin di perusahaan kita? Apa yang seharusnya bisa kita hindari? Kemudian apa yang dilihat oleh orang-orang di pasaran ya tentang kelemahan kita. Kemudian faktor apa saja yang membuat penjualan kita itu lebih rendah dibanding orang lain. Nah, ini pasti adalah kelemahan-kelemahan kita. Opportunities atau peluang, apa peluang yang bagus yang sedang Anda hadapi saat ini dan tren menarik apa yang sedang menjadi perhatian kita, gitu ya.
Nah, atau perhatian si usaha itu gitu ya. Peluang yang bagus seringkali datang dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tren perkembangan teknologi, kemudian perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah, kemudian perubahan sosial budaya, populasi, dan gaya hidup gitu ya. Kemudian threat atau ancaman, ini kaitannya semua dengan apa rintangan yang kita hadapi, apa yang dilakukan oleh kompetitor yang membuat kita jadi khawatir ya, apa spesifikasinya yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau produk atau pelayanan yang harusnya kita menyesuaikan dengan perubahan yang ada, misalnya seperti itu. Ya, ini ada beberapa tahapan cara membuat analisis SWOT. Sebenarnya ini lebih jelasnya dijelaskan di mata kuliah manajemen strategi, dari mulai mengumpulkan data yang diperlukan, kita buat matriks IFAS-EFAS, kemudian matriks interaksi SWOT atau TOWS, dan akhirnya memilih alternatif dengan bobot tertinggi. Jadi tetap ada perhitungannya, ada perhitungan bobotnya, tapi tidak hanya menggunakan kalau misalnya melihat regresi, pengaruh gitu kan itu atau korelasi gitu kan itu biasanya kita menggunakan SPSS. Nah, kalau SWOT ini lebih kepada membuat perhitungan menggunakan bobot dan ranking gitu ya. Semuanya kita cek dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, dan setelah itu kita bisa membuat lagi namanya diagram Kartesius untuk melihat oh ternyata perusahaan kita ini ada di kondisi yang mana nih. Ya, di kuadran 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kalau kuadran 1 kita harus lakukan strategi progresif. Kalau kuadran 2 harus ubah strateginya, kuadran 3 harus diversifikasi strategi, kuadran 4 harus bertahan. Nah, itu. Ini ada penjelasan lebih detailnya mengenai masing-masing kuadran. Ya, dan kemudian yang terakhir ada matriks interaksi SWOT. Jadi setelah kita tahu kita di kuadran mana, oh berarti kita harus melakukan strategi yang mana nih? Apakah strategi SO, strategi WO, atau strategi ST atau WT gitu ya. Nah, ini bergantung dari kondisi perusahaan tadi berdasarkan hasil perhitungan bobot dan kriteria tadi ya. Gitu. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Kalau kita strategi SO berarti seperti apa gitu ya. Kalau WO seperti apa, ST seperti apa, WT seperti apa. Ya, ada strategi defensif, ada strategi pertumbuhan yang agresif dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Ya. Kemudian masih ada lanjutannya. Dan mungkin bisa nanti lebih jelasnya lagi kita lihat di contoh. Nanti akan saya share juga contoh untuk proposal penelitian yang menggunakan SWOT. Nah, kita lanjut di soft system methodology. Jadi ini contoh yang lainnya atau alternatif lain untuk metodologi penelitiannya. Nah, ini SSM ya. Awalnya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan melibatkan banyak stakeholder di dalam bidang manajemen. Ya, digunakan ketika pendekatan teknikal tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena yang dihadapi secara utuh dan akurat. Jadi intinya soft system metodologi ini suatu metode yang tersistem gitu ya, yang melibatkan berbagai macam bidang dari sebuah permasalahan yang ada. Gitu. Ya, ada 7 tahapan soft system metodologi. Ya, yang pertama dimulai dari ketika ada masalah yang tidak terstruktur. Jadi memang masalah ini sangat amat kompleks ya. Kemudian ada pernyataan situasi permasalahan, kemudian kita bisa definisikan ya. Kemudian kita bisa buat model konseptualnya, kita bisa lakukan perbandingan model dengan dunia nyata, kemudian kita lakukan perubahan secara sistematis sama tindakan untuk memperbaiki situasi permasalahan yang ada gitu. Nah, ini bisa kita bagi dua, ada garisnya ini ya. Kalau yang di bawah ini kaitannya dengan sistem thinking atau berpikir secara tersistem. Kemudian di atas ini adalah dunia nyata. Kita kaitkan dengan implementasi di dunia nyatanya seperti apa. Ya. Ini system methodology overview. Metodologi yang menetapkan prinsip-prinsip untuk penggunaan metode yang memungkinkan dilakukan dalam situasi permasalahan yang tidak terstruktur, di mana pemeliharaan hubungan setidaknya sama pentingnya dengan pencarian tujuan, dan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan sama pentingnya dengan menentukan bagaimana melakukannya. Gitu. Oke. Nah, intinya kalau permasalahan dan solusi dalam soft system metodologi itu biasanya karakternya yang pertama kompleks, ya. Banyak sekali hal yang terkait, kemudian dinamis, cepat sekali berubah. Jadi hari ini kita lakukan penelitian menggunakan soft system metodologi, ketika besok
ada perubahan baik di lingkungan internal maupun eksternal sebuah perusahaan itu, maka kita harus lakukan lagi sesuai dengan kondisi yang baru gitu. Kemudian yang 3 probabilistik ya. Kemudian sehingga dapat dirancang sebuah solusi yang cybernetic, yaitu berorientasi pada tujuan, holistik ya, cara pandang yang utuh terhadap sistem, dan efektif, dapat dioperasionalisasikan atau diimplementasikan. Oke. Nah, ini masih banyak lagi, lebih jelasnya lagi mengenai soft system methodology, yang sebenarnya ini bisa dijelaskan dalam satu mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah berpikir sistem. Ada manfaatnya juga, kemudian ada perannya ya. Nah, ini beberapa contoh alat analisa dalam soft system methodology. Jadi selain menggunakan yang tadi 7 tahap ya, ada dari 7 tahap itu dari Peter Checkland. Nah, kalau ini ada beberapa lagi, dan ini masih banyak lagi, ini ada hanya 5 contohnya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang kaitannya dengan alat analisa soft system methodology. Di sini ada AHP, Analytical Hierarchy Process. Jadi kita untuk menentukan alternatif strategi mana yang mau kita lakuin terlebih dahulu nih, gitu ya. Kemudian ada analytical networking process, kemudian ada integrative structural modeling atau ISM, kita buat modelnya. Ada MPE ya, kemudian ada MCDM. Nah, ini contoh-contohnya untuk alat analisanya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk metode penelitian. Ada 2 yang bisa saya rekomendasikan, yaitu analisis SWOT dan soft system methodology. Silahkan nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp, kemudian bisa juga di kolom komentar. Seperti biasa, nanti judulnya, contohnya akan saya share juga sama teman-teman ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.